selamat datang di Maptra Community. Di sini kita belajar menganalisis dan berkembang bersama. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai, selamat pagi bapak-bapak semua dan Selamat datang. pagi. Kenalkan aku dengan Vero. Di sini aku sebagai moderator dan bapak-bapak semua boleh perkenalan diri juga pak. Baik. Perkenalkan, nama aku Faisal. Di sini aku khusus membicarakan mengenai analisa secara teknikal. Oke, nama saya Marcel. Saya di sini sebagai fundamental analis. Oke, dalam market pernah nggak sih kamu buka chart, lihat candle bentuk aneh, terus mikir ini gara-gara berita apa sih? Atau sebaliknya lagi baca news tapi harga malah bergeraknya ke arah yang nggak masuk akal. Nah, ini akan kita bahas Pak untuk per hari ini ya Pak. Oke. Dari segi fundamental dan teknikalnya. Nah, sebenarnya apa sih fundamental dan teknikal itu? Boleh dijawab oleh Bapak teknikal dulu dengan Bapak Faisal? Oke. Metode teknikal sendiri merupakan metode yang digunakan dalam dunia trading. Ini khusus untuk memprediksi harga secara historikal atau yang sudah terjadi sebelumnya. Ini yang terutama mengenai harga dan volume dari pasar itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan kalau secara fundamental Bapak Marcel? Oke, baik. Kalau secara fundamental metodenya itu sebenarnya metode analisis yang digunakan untuk menilai suatu value dari sebuah aset ya. Yang ini mempengaruhi juga dari faktor ekonomi dan keuangan. Oke, baik. Kalau saya boleh garis besarkan, berarti fundamental dan teknikal itu adalah suatu hal yang layak dipelajari karena sama-sama saling berkontribusi. Oke, baik Pak. Kita lanjut kembali Pak. Dalam market ini plus minus pasti ada ya Pak ya. Nah, secara fundamental dan teknikalnya boleh dijelasin. Boleh dimulai dari Bapak Marcel. Oke, baik. Plusnya ya, kita berbicara soal plusnya dulu. Ini ada namanya intrinsic value, di mana ini sebenarnya bisa digunakan untuk kita bisa tahu apakah harga itu layak dibeli atau tidak. Yang kedua, plusnya kita bisa tahu akar pergerakan market itu seperti apa. Akar pergerakan market ini didasari oleh banyak hal. Kenapa dia bisa naik dan turunnya. Dan yang ketiga itu membantu untuk mengantisipasi kejadian pasar. Contoh sebelum pengumuman atau suatu berita atau data yang muncul, itu kita bisa tahu, investor bisa tahu bahwa kita harus bersiap-siap menghadapi sesuatu. Gitu. Kalau minusnya, butuh waktu dan dedikasi tinggi untuk kita riset berita atau data mengenai data keuangan dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu adalah tidak memberikan timing yang tepat. Tidak memberikan timing yang tepat dalam artian bahwa tidak memberikan timing yang tepat kapan kita harus entry, begitu ya. Dan yang ketiga, reaksi pasar itu tidak selalu bagus. Kadang-kadang data ekonominya sudah bisa diantisipasi oleh pasar, tapi ternyata harganya berlawanan arah, seperti itu. Oke, baik. Kalau dari segi teknikal nih Pak, dari secara teknikal ini untuk plus minusnya ini seperti apa? Oke. Dijelaskan, Pak. Oke. Secara teknikal kalau kita melihat dari sisi nilai plusnya adalah satu, kita bisa menentukan visualisasi pergerakan harga. Jadi dengan secara teknikal kita bisa melihat pola dari market itu sendiri, seperti arah trennya, harga yang saat ini kapan kita bisa entry, dan ketiga adalah momentum dari pasar. Nah, kedua, menjaga atau mengurangi emosi. Kenapa begitu? Kenapa? Jadi secara teknikal kita sudah menganalisa bahwa kita akan masuk pasar saat harga tertentu. Nah, di saat harga itu belum masuk ke dalam zona kita harus menjaga emosi kita untuk tidak akan entry dalam market jika tidak sesuai dengan strategi kita. Nah, dengan adanya teknikal bisa membantu kita untuk menjaga emosi kita. Dan yang terakhir, menentukan kapan kita entry dan exit dari market. Secara teknikal juga itu bisa membantu kita dengan adanya indikator-indikator yang bisa membantu kita untuk melihat arah pergerakan dari harga pasar itu sendiri. Nah, apakah ada minusnya? Tentu, yang namanya strategi pasti akan selalu ada namanya plus dan minus. Nah, minusnya sendiri adalah pasar itu kan sifatnya dinamis. Sementara kalau teknikal adalah kita membaca pergerakan harga secara historis atau yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, jika faktor fundamental itu sedang berperan, maka menurut saya teknikal tidak akan bisa kita gunakan. Seperti itu.
Justru itu akan merugikan trader yang menggunakan strategi teknikal. Kedua, terlalu banyak alat. Seperti kita tahu, namanya teknikal itu tidak akan lepas dari namanya indikator-indikator. Nah, indikator itu banyak sekali, Bu Vero. Nah, jika kalian terlalu banyak menggunakan indikator, itu akan membingungkan kalian sendiri. Seperti misalnya RSI, oh udah volumenya udah penuh, saatnya kita entry, namun ternyata moving average bilang belum. Nah, itu akan membingungkan kalian. Jadi, itu adalah sifat dari minusnya itu sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir, secara historis tadi kita bilang kalau analisa teknikal kita membaca secara historis. Nah, ingat namanya fundamental itu sangat berperan. Nah, secara fundamental itu lebih banyak untuk condong ke arah dalam jangka panjang. Nah, jika kalian menganalisa secara teknikalnya lebih berperan sebagai day trader atau intraday, kalian harus berhati-hati di situ. Gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya penjelasannya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya untuk penjelasan plus minusnya dari fundamental dan teknikal. Kalau saya bisa kasih asumsi untuk titik poinnya adalah fundamental itu lebih menentukan arah transaksi dan pergerakan marketnya ya. Sedangkan kalau secara teknikal adalah menentukan timing masuk dan exit dari market yang dibutuhkan untuk entry dan exit plan-nya. Seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Oke Bapak-Bapak semuanya, untuk next-nya nih Pak, boleh dong Pak di-share cerita nyata dan pengalaman langsung mengenai fundamental dan teknikalnya Pak. Boleh dimulai dari siapa duluan yang berminat nih Pak untuk? Boleh. Bapak dulu aja nggak apa-apa. Oke. Oke baik Bapak Faisal. Ini pengalaman pertama saya menggunakan teknikal atau bagaimana maksudnya, Pak? Betul sekali Pak. Oke. Saat kita awal mempelajari teknikal, itu banyak sekali indikator yang saya gunakan dulu. Pastinya ya Pak ya. Betul, karena saya melihat mungkin dari mentor-mentor yang sudah ada sebelumnya yang memberitahu kita kalau indikator A baik, indikator B lebih baik, indikator C lebih powerful. Betul, Akhirnya saya sendiri karena masih awam secara teknikal, saya mengikuti semua itu namanya indikator. Akhirnya apa? Karena saya mempelajari semuanya, saya sendiri jadi bingung. Gitu. Namun setelah pengalaman saya belajar terus, akhirnya saya menemukan bahwa saya lebih condong nyamannya menggunakan indikator A. Oke, baik. Begitu. Akhirnya ya sampai sekarang pun akhirnya saya menggunakan indikator yang sesuai dengan apa yang saya mau. Seperti itu. Ya, Itu dari segi teknikal ya Pak. Iya. Dari secara fundamentalnya nih Bapak Marcel boleh Oke. dong juga. Pengalaman kita baru-baru ini aja baru banget terjadi namanya tarif dagang atau perang dagang ya. Betul. Dimana perang dagang ini ternyata sangat berimpact full terhadap seluruh sektor. Nah, ini kan sebenarnya kejadian menarik di mana seluruh dunia merasakan impact-nya. Betul sekali. Bahkan investor pun juga sangat terkejut, sangat bingung bahwa apa yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa ini ada poin plusnya sebenarnya. Poin plusnya adalah pada saat terjadinya perang dagang, kita tahu bahwa mata uang itu lesu. Ekonomi dunia terpuruk. Betul sekali Pak. Apalagi di seluruh negara lah, katakanlah gitu. Tapi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah pada saat kita tahu bahwa mata uang ini lesu, kita tahu bahwa investor ini pasti bisa pindah ke aset yang lain. Contoh aset yang paling aman sekarang adalah komoditi. Betul sekali Pak. Komoditi paling amannya lagi ada. Namanya emas sih ya, betul sekali emas ya. Nah, ini menarik sekali pada saat perang dagang ini 5.000 pips naiknya. Ada kenaikan 5.000 pips. Di mana 5.000 pips ini kalau misalnya dimanfaatkan secara baik, dianalisa secara baik sebelum pada saat berita ini muncul atau data ini muncul sampai sesudahnya, kita bisa taking action berapa poin dari situ atau berapa pips dari situ. Seperti itu. Wah menarik sekali ya cerita Bapak Faisal dengan Bapak Marcel. Nah coba para trader semuanya, kalau memang kalian juga punya cerita, ya cerita yang seru, boleh banget langsung DM ke kita atau komen di bawah. Thank you, ditunggu segera. Terima kasih. Oke Bapak-Bapak semua, kita lanjut dari pembahasan sebelumnya ya Pak ya. Jadi poinnya adalah kapan dan harus pilih yang mana nih, secara teknikal atau secara fundamentalnya kapan dan harus pilih yang mana? Boleh dimulai dari Bapak Faisal dulu? Oke. Oke, terima kasih Bapak Faisal sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ini fundamental dan teknikal tidak bisa dipisahkan ya Bu Vero. Dimana teknikal kita membaca pergerakan yang sudah terjadi
sementara fundamental yang akan terjadi. Nah, seperti kita tahu, pasar itu sangat-sangat dinamis. Jika saat itu fundamentalnya berperan, maka teknikal menurut saya secara pribadi tidak akan bisa kita gunakan. Seperti itu. Namun jika kita hanya entry dan exit market secara jangka pendek atau scalping, itu teknikal memang sangat oke menurut saya. Namun lagi dengan keadaan pasar yang sangat dinamis dan kondisi-kondisi politik dan segala macam, jika fundamentalnya berperan, teknikal tidak bisa kita gunakan. Makanya saya bilang, fundamental dan teknikal tidak bisa dipisahkan seperti itu. Itu menurut saya secara pribadi. Oke, baik, terima kasih Bapak Faisal. Kalau dari secara fundamentalnya bagaimana Bapak Marcel, boleh dijelaskan juga? Baik, mungkin Bapak Faisal cenderung netral ya antara fundamental dan teknikal ya. Mungkin kalau buat saya tetap cenderung untuk menggunakan analisa fundamental. Dikarenakan saya suka atau lebih tertarik dengan investasi jangka panjang. Karena banyak juga investor yang mungkin sifatnya 12 nih sama saya. Oke, baik Pak. Bahkan yang kayak investasi harus selalu long term atau selalu mid term sampai long term gitu-gitu. Terus yang kedua, menjelang atau setelah rilis data berita yang luar biasa hebat di sana, di Amerika. Dan memang banyak ya seperti CPI, itu yang membahas soal inflasi, terus NFP, membahas soal tenaga kerja di Amerika, The Fed, dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kapan kadang-kadang sebelumnya itu juga kita bisa memutuskan untuk menganalisa terlebih dahulu seperti apa nantinya, dan setelah data ini keluar baru kita bisa eksekusi atau take action. Lalu yang ketiga itu ada namanya saat peristiwa terjadinya geopolitik. Kadang-kadang seperti ada konflik militer, terus ada perang dagang yang mungkin saya tadi mention, lalu yang terakhir mungkin ada bencana alam. Itu sangat mempengaruhi saya untuk kenapa saya ingin menggunakan analisa fundamental. Dan yang terakhir, pada saat pasar atau market ini tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dianalisa dengan menggunakan pola teknikal. Karena kadang-kadang pola teknikalnya sudah bagus, tapi ternyata pada saat itu market cenderung untuk fundamental. Jadi saya tetap menggunakan fundamentalnya seperti itu. Oke, baik. Kalau saya bisa tarik benang merahnya itu adalah kombinasi keduanya itu sangat powerful ya, baik fundamental maupun teknikal, asalkan punya dasar yang logis seperti itu ya Bapak-bapak. Terima kasih Bapak Faisal dengan Bapak Marcel untuk segmen sekarang ini. Oh iya, terima kasih. Oke, baik. Kalau boleh kita simpulkan secara overall dalam dunia trading ini bukan cuma soal memilih antara fundamental dengan teknikal, tapi soal bagaimana kamu memahami keduanya lalu menjadikannya alat, bukan hanya batasan. Karena pada akhirnya yang menentukan hasil bukan hanya analis, tetapi sebuah keputusan, dan keputusan terbaik itu adalah lahir dari pengalaman yang utuh. Nah, jadi terus belajar, terus bereksplor, karena pasar akan selalu bergerak dan tugas kita adalah terus tumbuh bersama pergerakan itu. Oke, jadi para trader semua, kalian lebih ke tim fundamental atau ke tim teknikal, boleh banget langsung komen dan share di bawah ini atau di DM kita ya. Dan thank you juga untuk Bapak Faisal dengan Bapak Marcel. Nanti kita bisa ketemu lagi, mudah-mudahan ya Pak ya. Yeah. Dan untuk teman-teman semua para trader, jangan lupa untuk follow dan subscribe channel YouTube kita di Maptra Community, dan juga follow Instagram kita di @maptra_id agar kalian semakin berkembang, dan pastinya nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. See you on next video. Bye. Thank you for watching. Bye.